Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalas, shadaqatun jariyah wa ilmun yungtafa'u bihi wa waladun salih yad'u lahu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya. Di antara maksud terputus semua amalnya adalah dahulu dia bisa sholat, setelah dia wafat sudah tidak bisa sholat lagi. Dahulu ketika hidup di dunia dia bisa baca Quran, setelah wafat tidak bisa baca Quran lagi. Dahulu ketika di dunia bisa memperbanyak zikir, setelah meninggal dunia tidak bisa zikir lagi. Dahulu ketika hidup di dunia dia bisa memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Setelah dia wafat, meninggal dunia, sudah tidak bisa amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh lagi. Kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Amal-amal kebaikan yang dia tinggalkan ketika masa hidup dia di dunia. Seperti membangun bangunan untuk ibadah, yaitu masjid-masjid, sehingga apabila masjidnya dipakai untuk beribadah, sholat, zikir, doa, dakwah, ta'lim, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, maka dia akan tetap terus mendapatkan keutamaan fadilah-fadilah orang yang sholat, orang yang zikir, orang yang baca Quran, orang yang dakwah, orang yang ta'lim, dikarenakan dia telah meninggalkan amal jariyah berupa masjid. Begitu juga dengan bangunan-bangunan pondok pesantren ataupun sumur, di mana airnya dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup di dunia. Begitu juga halnya dengan yang lain-lainnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, amal yang akan tetap terus berjalan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sudah meninggal dunia, amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita ada yang meneruskan. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat? Di antara salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Man amila bima alima, warathahullahu ilman malam ya'lam." Apabila seseorang manusia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum diketahui. Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan, Allah Subhanahu wa taala akan wariskan kepada orang yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, ilmu-ilmu yang belum dia tahu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rizukna ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dengan mendakwahkan ilmu itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyabdakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya setelah orang tuanya wafat meninggalkan dunia. Maka bagaimana supaya kita meninggal dunia, meninggalkan anak-anak ataupun keturunan-keturunan yang soleh? Yang pertama yaitu dengan usaha memperbaiki diri, usaha bagaimana kita sendiri menjadi orang yang soleh. Karena ada pepatah mengatakan bahwa buah itu tidak akan jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ulama mengatakan al-waladu sirru abih. Seorang anak itu akan dapat menyerupai ataupun mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, nanti anaknya insya Allah akan mudah menjadi baik. Kalau orangnya tidak baik, nanti anaknya juga susah untuk menjadi baik. Kemudian yang kedua, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap habis salat minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Setiap hari kita baca setelah selesai salat ataupun setelah selesai kita buat amal-amal, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan anak yang soleh,
yaitu dengan mendidik mereka dengan pendidikan-pendidikan agama. Kita taruh di tempat-tempat yang pengajaran-pengajaran hidup, suasana pengajaran agama, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang nilai agamanya lebih tinggi. Dengan demikian, anak kita akan mudah menjadi orang-orang yang baik, akan mudah menjadi orang-orang yang soleh, sehingga ketika kita meninggalkan dunia, meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi orang yang baik, sehingga bisa meneruskan amal-amal kebaikan setelah kita meninggalkan dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kita, ahli keluarga kita, dan umat. Kita siap amal dan menyampaikan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.